Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Mata kuliah psikologi pendidikan dengan pembahasan hereditas dan lingkungan dalam pembelajaran. Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Meski ketika manusia baru dilahirkan, masih terlihat lemah dan tidak berdaya. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus belajar dan tidak berhenti berkembang. Pernahkah terpikirkan mengapa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lainnya? Ada yang berpendapat bahwa sumber yang menimbulkan adanya perbedaan dari kepribadian setiap manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa aliran yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Di antaranya yang pertama, aliran empirisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa manusia dalam perkembangan pribadinya ditentukan oleh pengalaman dari dunia luar. Aliran empirisme merupakan buah pikiran dari John Locke yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan manusia tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak terlalu dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintis dari aliran empirisme adalah John Locke. Aliran yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme beranggapan sebaliknya, menyatakan bahwa manusia dalam perkembangannya ditentukan dari dalam atau yang disebut dengan pembawaan atau hereditas. Aliran nativisme menekankan kemampuan dari dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil dari perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Adapun aliran yang ketiga merupakan gabungan dari kedua aliran sebelumnya, yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi beranggapan bahwa perkembangan manusia selain ditentukan oleh faktor bakat atau pembawaan, juga ditentukan oleh faktor lingkungan atau pengalaman atau pendidikan, tergantung dari mana faktor yang lebih dominan. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi." Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dapat dikatakan bahwa Islam mengakui faktor keturunan atau bakat dan pembawaan ini dan faktor lingkungan atau pengalaman sebagai penentu baik buruknya kepribadian. Akan tetapi, di samping kedua faktor tersebut, masih ada lagi faktor lain yang cukup berpengaruh, yaitu hidayah. Bahkan faktor hidayah ini sering lebih dominan dalam menentukan sosok kepribadian. Seorang anak yang sudah terbiasa berakhlak buruk sejak kecil tidak menunaikan kewajiban agama,
namun pada suatu saat setelah ia mendapat hidayah Allah, ia akan menjadi anak yang solih dan sangat tampak dalam perilakunya. Berdasar penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa faktor pembawaan maupun faktor lingkungan akan mempengaruhi dalam pembentukan manusia. Sebagai calon pendidik, dituntut untuk dapat membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Sementara kemungkinan besar peserta didik berasal dari pembawaan dan lingkungan yang berbeda-beda, yang dibawa oleh masing-masing individu. Pengertian hereditas. Hereditas adalah genotif yang diwariskan dari induk pada keturunannya dan akan membuat keturunan memiliki karakter seperti induknya. Sumanto mendefinisikan hereditas sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tua. Witherington mendefinisikan hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi melalui benih plasma, bukan tingkah laku melainkan bentuk tubuh. Dan Kohn mendefinisikan hereditas sebagai satu transmisi fisik dan karakteristik fisiologis dari induk ke keturunannya melalui gen-gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat pada organisme hidup. Setiap manusia memiliki gen. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang dimiliki manusia tidak tiba-tiba ada dalam tubuhnya. Materi genetik dari induk atau kedua orang tua akan bergabung dalam proses fertilisasi. Karena adanya penggabungan materi genetik ini, pada manusia muncul karakteristik yang mirip salah satu dari orang tuanya, mirip ayah atau mirip ibu. Materi genetik diantaranya ada kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kromosom terdapat dalam nukleus yang berupa benda-benda halus atau serabut halus yang berbentuk lurus atau bengkok. Nama kromosom ini pertama kali diberikan oleh Waldeyer yang berasal dari kata chroma, artinya warna, dan soma, artinya tubuh. Jadi kromosom dapat diartikan sebagai bahan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut dengan benang kromatin. Kromosom merupakan bahan yang berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Ukuran kromosom pada sebuah sel tidak pernah sama. Dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Kromosom memiliki beberapa fungsi. Yang utama adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik ini yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Fungsi yang kedua dari kromosom adalah menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu kromosom X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia akan terlahir sebagai seorang laki-laki. Fungsi yang ketiga yaitu berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Dalam sel tubuh, setiap kromosom terdapat berpasangan, artinya terdiri dari dua set, sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Sebaliknya, pada sel gamet, satu sel kelamin memiliki kromosom tidak berpasangan. Artinya,
terdapat satu set kromosom sehingga disebut haploid. Pada dasarnya, kromosom semua organisme mempunyai dua tipe, yaitu autosom dan kromosom kelamin atau gonosom atau kromosom seks. Autosom merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin, sedangkan kromosom kelamin atau kromosom seks merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada dua macam seks kromosom yang tadi disebutkan, ada kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Gen-gen yang ada dalam kromosom tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Fungsi gen antara lain membawa informasi genetik dari setiap individu ke individu lain pada keturunannya melalui proses fertilisasi, sehingga informasi genetik itu disalurkan ke keturunannya masing-masing. Yang kedua, pengatur proses metabolisme untuk mempertahankan perkembangan dan kelangsungan setiap makhluk hidup. Pada gambar terlihat ada sel. Dalam sel ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Dalam nukleus terdapat kromosom-kromosom yang berisi materi genetik yang disebut tadi DNA. Nah, dalam untaian-untaian DNA itu ada gen. Gen-gen ini yang nantinya menentukan sifat anak. Sifat pada gen yang dibawa kromosom tersebut gak bakal berubah. Gen ini baru akan berubah saat bertemu dengan pasangannya dari ovum. Saat dua sel bertemu, berfertilisasi, dan menjadi dua set kromosom lagi, maka akan kita dapatkan gen penentu sifat. Ini terjadi karena gen dalam dua set kromosom yang berpasangan akan saling menunjukkan ekspresinya. Jadi, jika kita memiliki rambut ikal seperti ibu, padahal ayah kita berambut lurus, artinya gen yang dibawa oleh ibu memiliki sifat gen yang lebih kuat. Sifat gen ibu yang lebih kuat dikenal dengan istilah gen dominan. Sedangkan untuk gen ayah yang tadi tertutupi oleh gen ibu memiliki sifat yang lemah yang dikenal dengan istilah gen resesif. Selanjutnya, prinsip hereditas. Dalam hal ini pembawaan. Prinsip yang dimaksud ini adalah aturan yang menjadi hukum atau bagian teori yang menjadi pedoman bagi ilmuwan untuk menjadikan hereditas sebagai landasan pendidikan. Prinsip yang pertama adalah prinsip reproduksi, artinya menghasilkan atau membuat kembali. Dalam hal ini, proses penurunan sifat atau ciri hereditas melalui sel benih. Yang kedua, prinsip konformitas atau keseragaman, yaitu proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelumnya. Setiap jenis makhluk menurunkan jenisnya sendiri. Dalam hal ini tidak akan melahirkan atau menurunkan sifat-sifat atau ciri-ciri makhluk lain yang bukan ciri atau sifatnya. Prinsip ini termasuk aliran yang menolak bahwa manusia adalah keturunan dari makhluk jenis lainnya. Yang ketiga, prinsip variasi. Artinya setiap individu selain mewarisi sifat atau ciri umum yang sama, juga mewarisi sifat atau ciri yang berbeda. Anak yang berasal dari orang tua yang sama, bahkan anak kembar sekalipun, mempunyai sifat atau ciri yang berbeda. Gak benar jika dua orang manusia mempunyai sifat atau ciri yang persis sama di muka bumi. Prinsip yang keempat adalah prinsip regresi filial. Adalah
Sifat atau ciri yang diturunkan dari generasi ke generasi akan cenderung menuju ke arah rata-rata. Pembawaan erat kaitannya dengan segala bentuk potensi yang terdapat pada seorang individu. Pembawaan memiliki macam atau jenis yang beragam. Macam pembawaan antara lain yang pertama, pembawaan jenis. Setiap manusia di waktu lahirnya telah memiliki pembawaan jenis, yaitu jenis manusia. Bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan sebagainya menunjukkan ciri-ciri yang khas dan berbeda dengan jenis makhluk yang lainnya. Yang kedua, pembawaan ras. Dalam jenis manusia pada umumnya masih terdapat bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan, yaitu pembawaan keturunan mengenai ras, seperti ras Jawa, ras Batak, ras Indo-Jerman, ras Mongol, ras Negro, ras Arab, dan sebagainya, yang masing-masing menunjukkan ciri khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Macam pembawaan selanjutnya adalah pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing, laki-laki atau perempuan. Pada kedua jenis kelamin ini terdapat perbedaan sikap dan sifatnya terhadap dunia luar. Macam pembawaan yang keempat adalah pembawaan perseorangan atau individual. Setiap individu memiliki pembawaan yang bersifat individual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik watak, intelijensi, sifat, dan lain sebagainya, meskipun mereka bersamaan ras atau jenis kelamin. Jadi, setiap orang mempunyai pembawaan perseorangan yang berbeda. Dari beberapa macam pembawaan tadi, yang paling banyak ditentukan oleh keturunan adalah pembawaan ras, pembawaan jenis, dan pembawaan jenis kelamin. Ketiga macam pembawaan itu dapat dikatakan sedikit sekali yang dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan pembawaan perseorangan lebih banyak karena pengaruh faktor lingkungan dalam pertumbuhannya. Adapun pembawaan perseorangan yang dalam pertumbuhannya lebih ditentukan oleh keturunan adalah yang pertama, konstitusi tubuh, termasuk di dalamnya motorik seperti sikap badan, sikap berjalan, raut wajah, gerakan bicara, dan sebagainya. Yang kedua, cara bekerja alat indera. Ada orang yang lebih menyukai beberapa jenis stimulus tertentu yang mirip dengan kesukaan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, cara berlangsungnya emosi yang khas, cepat atau lambat bereaksi terhadap sesuatu, keras atau tenang, cara timbulnya perasaan atau pikiran, dan sebagainya, atau disebut juga dengan temperamen. Yang keempat, tempo dan ritme perkembangan. Yang kelima, tipe-tipe perhatian, intelijensi quotient atau IQ. Dan yang keenam, sifat-sifat ingatan dan kesanggupan belajar. Menurut Witherington, berikut ini merupakan prinsip-prinsip hereditas atau faktor keturunan. Yang pertama, prinsip stabilitas. Pada prinsip stabilitas, hereditas berproses dengan perantara sel-sel benih dan tidak melalui sel-sel somatis atau sel-sel badan. Artinya, ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua tidak akan ditentukan pada anak. Yang kedua, prinsip konformitas. Pada prinsip ini menyatakan bahwa jenis menghasilkan jenis atau setiap golongan menurunkan golongannya sendiri. Anak termasuk ke dalam golongan yang serupa dari golongan orang tuanya. Yang ketiga, prinsip variasi. Pada prinsip ini menyatakan bahwa sel-sel benih mengandung determinan-determinan yang banyak jumlahnya. Yang keempat, prinsip regresi filial. Pada prinsip ini menyatakan bahwa
Pada setiap sifat atau ciri manusia, anak memperlihatkan kecenderungan menuju keadaan rata-rata. Artinya bahwa anak orang tua yang sangat cerdas biasanya condong untuk menjadi anak yang kurang cerdas daripada orang tuanya, dan sebaliknya. Pengaruh keturunan terhadap individu. Individu adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan menunjukkan pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung dan diukur, seperti panjang atau berat badan. Hereditas memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Di antaranya yang pertama, bentuk tubuh dan warna kulit, yaitu memiliki pengaruh turunan terhadap pertumbuhan jasmani anak. Setinggi apapun teknologi untuk mengubah bentuk dan warna kulit seseorang, namun faktor turunan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Pengaruh yang kedua adalah sifat-sifat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah, atau kakek dan nenek, seperti penyabar, pemarah, kikir, dan sebagainya. Yang ketiga, intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah, misalnya mengingat, memahami, berbahasa, dan sebagainya. Pengaruh yang keempat pada bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang, seperti seni, matematika, berbahasa, dan sebagainya. Pengaruh yang kelima mengenai penyakit yang dibawa sejak lahir akan terus mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Unsur-unsur hereditas yang berupa potensi-potensi fisik dan mental psikologi dalam proses perkembangan akan berfungsi sebagai faktor dasar atau faktor bahan yang akan mempengaruhi proses perkembangan. Dalam setiap proses perkembangan diperlukan bahan dasar, sebab tanpa adanya bahan dasar itu, maka pertumbuhan fisik dan perkembangan mental psikologi anak tidak akan terjadi. Tentunya semakin baik potensi kondisi pembawaan sebagai faktor dasar atau bahan, maka dapat diharapkan akan semakin baik pula hasil perkembangan yang akan terjadi. Dan sebaliknya, semakin kurang baik kondisi bawaan yang dimiliki seorang anak, tentunya sulit untuk memperoleh hasil perkembangan yang baik. Adapun belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk berkembang dengan baik sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Tentu perubahan yang didapatkan itu bukan perubahan fisik, tapi perubahan jiwa. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Artinya, berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya. Oleh karena itu, proses belajar anak dapat melalui beragam cara, yang salah satunya tergantung pada sifat warisan yang diturunkan oleh orang tua pada anaknya. Lingkungan merupakan hal-hal yang mencakup segala materi dan stimuli di internal dan eksternal, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun yang bersifat sosial kultural. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap setiap pertumbuhan dan perkembangan. Sejak individu berada dalam konsepsi,
lingkungan telah ikut memberi andil bagi proses pembuahan atau pertumbuhan. Lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan manusia, terlepas pengaruh itu baik atau tidak. Sebelumnya dikatakan bahwa lingkungan merupakan hal-hal yang mencakup segala materi dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun yang bersifat sosial kultural. Dengan demikian, lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, secara psikologis, dan secara sosiokultural. Yang pertama, secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi materi jasmani di dalam tubuh, seperti gizi, vitamin, air, zat asam, sistem saraf, peredaran darah, pernafasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Stimulasi itu misalnya berupa sifat-sifat gen, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan hidup, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. Dan secara sosiokultural, lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal yang berhubungan dengan perlakuan ataupun karya orang lain, pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan penyuluhan adalah termasuk sebagai lingkungan. Klasifikasi tingkah laku manusia. Klasifikasi tingkah laku manusia dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, insting, yaitu aktivitas yang hanya menuruti kodrat dan tidak melalui belajar. Kemudian habits, yaitu kebiasaan yang dihasilkan dari latihan atau aktivitas yang berulang-ulang. Kemudian native behavior, yaitu tingkah laku pembawaan mengikuti mekanisme hereditas. Dan yang keempat, acquired behavior, yaitu tingkah laku yang didapat sebagai hasil dari belajar. Semua jenis tingkah laku tersebut dipengaruhi baik oleh hereditas maupun lingkungan. Antara hereditas dan lingkungan terjadi hubungan atau interaksi. Setiap faktor hereditas beroperasi dengan cara yang berbeda-beda menurut kondisi lingkungan yang berbeda-beda juga. Hereditas dan lingkungan sama-sama menyumbang bagi pertumbuhan dan perkembangan fisiologis dan juga tingkah laku individu secara bersama-sama. Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh antara hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan. Yang pertama, penemuan dari Mendel. Hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan oleh Mendel terkenal dengan hukum Mendel. Ada 3 hukum Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 berbunyi, sifat-sifat warisan atau turunan dihasilkan oleh apa yang disebut oleh Mendel itu elemen atau faktor yang diteruskan dengan tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segresi bebas, karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segresi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Hukum Mendel 2 berbunyi, dalam masing-masing individu, elemen-elemen atau faktor-faktor itu berbentuk pasangan-pasangan, di mana dalam satu pasangan, 2 elemennya mempunyai pengaruh yang berbeda. Salah satu elemen mendominasi elemen yang lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa elemen yang satu adalah dominan dan elemen yang lain resesif. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru.
Hukum Mendel III berbunyi ketika benih-benih terbentuk di dalam individu, para anggota masing-masing pasangan elemen memisahkan diri dari pasangan-pasangan lainnya, sehingga membentuk pasangan baru di mana satu dari dua elemen yang berpasangan berasal dari masing-masing induk atau orang tuanya, dan ini diturunkan pada keturunan atau anak cucunya. Penemuan berikutnya mengenai pengaruh antara hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan oleh Thomas Hunt Morgan, di mana Thomas Hunt Morgan ini melakukan eksperimen terhadap lalat buah atau Drosophila yang tadinya untuk mengobservasi apakah terjadi mutasi dalam suatu spesies. Setelah menyilangkan ribuan lalat buah, ada seekor lalat yang bermutasi dan memiliki sifat baru, yaitu mata putih. Padahal pada umumnya lalat buah itu berwarna merah. Uniknya lagi, mata putih ini cuma muncul di lalat jantan. Ketika si mutan lalat jantan bermata putih disilangkan berkali-kali dengan lalat betina bermata merah, tidak ada lalat betina yang punya mata putih. Dia berpikir kalau sifat mata putih cuma diturunkan ke lalat jantan, jangan-jangan sifat ini ada kaitannya atau ada pautannya, terpaut dengan kromosom penentu seks atau jenis kelamin. Morgan kemudian mencoba merumuskan eksperimennya menggunakan rumus dan aturan yang dijabarkan hukum genetika Mendel. Pada tahun 1911, Morgan mempublikasikan hasil penelitiannya dan menyimpulkan bahwa gen yang membawa sifat pada organisme terdapat dalam kromosom. Penemuan Thomas Morgan menjadi salah satu milestone yang penting atau batu pijakan yang penting dalam sejarah genetika. Sebelumnya, ilmuwan cuma tahu bahwa ada sifat yang diwariskan orang tua ke anaknya. Hukum genetika Mendel membantu saintis membaca pola pewarisan sifat itu. Setelah penemuan Morgan, sekarang saintis tahu bahwa gen itu ada di dalam kromosom. Thomas Hunt Morgan dianugerahi penghargaan Nobel pada tahun 1933 atas penemuannya ini. Nah, sekarang penemuan atau penelitian pengaruh antara hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan. Perkembangan setiap manusia merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan. Pengaruh hereditas berasal dari kombinasi-kombinasi gen. Kombinasi dan perubahan-perubahan gen sangat kompleks dan unik bagi masing-masing individu. Itulah yang menyebabkan hereditas masing-masing individu. Individu dan perkembangannya adalah produk dari hereditas dan lingkungan. Hereditas dan lingkungan sama-sama berperan penting dalam proses perkembangan individu. Sifat-sifat yang berasal dari hereditas sangat sulit untuk diubah meskipun pada generasi berikutnya diadakan modifikasi intensif, misalnya dengan program-program egenetik, sterilisasi, ataupun perkawinan yang selektif. Sedangkan sifat-sifat yang tumbuh akibat pengaruh lingkungan relatif lebih mudah untuk diubah dengan cara melalui perbaikan-perbaikan.